ibu rapih, ibu datang di majelis taklim, yang terutama cari ridho suami. Mau berangkat izin dulu. Manggilnya apa sih? Ayang beb. Wow. Ayang beb. Kalau Bu RW manggil suaminya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallama, amma ba'du. Ibu-ibu semua sehat ibu-ibu? Ini kayaknya tambah sehat karena keringatnya keluar semua, Bu. Jadi keringat itu meracun, Bu. Ini karena ngengkep, mau ngengkep itu. Melekap, jadi racun keluar, nanti pulang jadi kelihatan cantik semua. Apalagi pulang bawa besek gitu. Ini jadi kantor KUA kelihatan rame kalau begini tuh. Baik semua ibu-ibu yang saya cintai, saya hormati, bil khusus para Ustadzah Hajjah Siti Aisyah Sodri, Ibu Ustadzah Eva Emita, Ketua Forum Komunikasi Majelis Taklim se-Kecamatan Tambora, Ibu Hajjah Babai Siti Hikmah, Ibu Hajjah Arwiyah, Ibu Ustadzah Neng Latifah, kemudian Ibu Ustadzah Tatin Mulyadi, mana tadi? Wah itu, yang suka nulis dan megang duit itu. Ya, Ibu Nur Seha yang saya kenal aja saya sebut nih, semuanya yang hadir, tapi banyak juga yang saya kenal wajah tapi nama nggak hafal. Barusan dari majelis taklimnya Ibu Hajjah Iroh dan Ustadzah, mana Ibu Hajjah Irohnya? Saya datang beliau udah kesini ya, gimana itu kan saya. Satu lagi nih sahabat saya yang ngumpet, Bu RW Al-Goburi, gimana? Bu RW ke depan sini, Bu RW. Ya wis maju Bu RW, nggak apa-apa. Sini saya panggil Bu RW Gofur yang punya Mall Season City, Bu. Jadi kalau pengajian kadang rame manggil temennya itu namanya Pak Saung, temen dia itu. Ya, itu kadang datang semua. Itu Bu RW-nya di luar. Baik semuanya. Saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan ini semuanya wanita-wanita calon penghuni surga. Tapi memang sesuai dengan janji Allah, Bu ya. Kalau ini dinyatakan calon penduduk surga, ya ibu harus yakin dan percaya. Tapi percaya nggak sih kira-kira itu? Kalau ibu nanti masuk surga, percaya apa enggak? Kayaknya mental nggak percaya gitu ya. Karena ngerasa salahnya dosa banyak ini. Salahnya banyak, dosanya. Salah yang paling banyak ke suami apa ke orang lain? Wah,
Maka paling salah satu kajian yang saya sampaikan begini. Karena kalau udah ngomong kajian majelis taklim, ya saya ada di beberapa majelis taklim ya. Di rumah juga ada majelis taklim. Pesan kita kepada wanita, kedepankan hadis Nabi yang ini nih. Ridallah fi ridaz zauji, khusus untuk wanita. Allah akan ridho kepada ibu kalau suaminya ridho. Ini bagi yang punya suami loh ya. Jadi bagi ibu-ibu muslimat se-Kecamatan Tambora, loh saya bangga Bu, ada pengajian majelis taklim terkumpul dalam satu wadah FKMT, Forum Komunikasi Majelis Taklim. Ya, ini saya sudah bangga, alhamdulillah. Ibu-ibu pada ngaji. Sekarang nahkodanya baru Ibu Eva, dengan dikuatkan nahkoda yang lama, tambah kompak, tambah semangat, alhamdulillah. Seragamnya juga baru, tapi ada yang nggak make, kayaknya belum beli. Oh, nggak baru, berarti untuk ketua baru belum baru ini. Wah, juga ketika sudah ada majelis taklim isinya ibu-ibu. Karena setelah diteliti, ternyata yang banyak suka ngerumpi juga ibu-ibu. Ya. Suka ngerumpi, suka gosip, suka gibah, suka ngomong suami orang juga ibu-ibu. Ya. Tapi tidak ibu-ibu yang majelis taklim ini tidak. Nah, ini salah satu kelompok majelis taklim ibu-ibu yang notabene ingin membersihkan dari statement itu. Pokoknya kami ibu-ibu para istri adanya baca yasin, baca tahlil, doa bersama, doakan suami supaya usahanya tambah maju, anak-anaknya soleh dan soleha, untuk Indonesia tambah gemah ripah loh jinawi, toto tentrem tertora harjo ing madya mangun karsa ing ngarsa ning tulodo tutwuri handayani baldatun. Nah, yang belakang apa? Warobun. Apa yang belakang? Nah, suami istrinya suruh maju nggak maju-maju. Pertama pesan kami satu, tolong Bu, rajin ibu, rapih ibu datang di majelis taklim. Yang terutama cari ridho suami. Mau berangkat izin dulu. Manggilnya apa sih? Ayang Beb. Wow, Ayang Beb. Kalau Bu RW manggil suaminya saya mau berangkat ke majelis taklim, minta ridhonya. Sama siapa berangkatnya? Sama ibu-ibu. Naik apa? Naik bajai. Ya udah sana. Minta ongkos bajai. Halo. Tapi sebelum berangkat tolong kerjaan rumah dirapikan dulu. Karena kadang jadi makruh. Makruh itu kadang di hati nggak pas. Tapi kalau rumah belum rapi, sudah berangkat ngaji, itu suami tetap ngedumel. Kalau nggak percaya tanya suaminya deh. Ngedumel. Nah nanti kalau ujungnya ngedumel, jadi ilmu yang diambil kurang manfaat. Itu kuncinya di situ dulu. Baru yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo bersatu, berpegang teguh di tali agama Allah. Ini sudah dikumpulkan dalam Forum Komunikasi Majelis Taklim Kecamatan Tambora. Ini sudah alhamdulillah. Ustadz akan pesan karena ini menjelang tahun politik. Kenapa Ustadz pesan? Karena Ustadz juga ini salah satu dai Kamtibmas Polres Metro Jakarta Barat. Jadi level kepolisian juga menyampaikan kepada kami, para dai-nya, beliau juga sama. Ini juga dai Polres. Jadi kami berdua sekecamatan cuma berdua nih Bu, kalau dai Polres. Jadi rencana besok mau ketemu Pak Polres. Ya.
minta supaya ada arahan apa lagi, karena menjelang tahun politik ini banyak permasalahan. Contoh kayak malam minggu kemarin, Bu, siapa yang Kalianyar ini? Kalianyar. Saya ceramah di Kalianyar RW 04, mau berangkat ceramah ada tawuran, Bu. Karena ada salah satu isu, salah satu orang yang sudah nulis di salah satu tempat ibadahnya akan dibakar, Bu. Ya, itu saya berangkat ceramah terjebak kebakaran, tawuran. Nah, ini disampaikan, ayo kita ini bersatu baik di jalan agama Allah. Lah, karena ini menjelang tahun politik, ibu sebagai corong, para ustadzah, para hajah, ketua-ketua majelis taklim, tolong sampaikan kepada masyarakat, beda pilihan silakan, tapi jangan beda pilihan terus jadi permusuhan. Karena yang terjadi, tetangga kita milih caleg A, tetangganya milih caleg B, itu kalau ketemu lo nggak mau nanya, kamu milih siapa? Saya milih Anu. Emang kenapa? Lu ada sembako. Lu yang ono? Alah, ono cuma minyak sekilo. Cemen gitu. Atau kita beda pilihan capres. Ini rame nih urusan capres cawapres gitu. Nanti beda pilihan, tolong ibu sebagai para pimpinan, ini kan pimpinannya atau otomatis. Jamaahnya kalau di bawah semuanya tidak muat di sini. Saya itu udah bayangkan Ustadz Karsono itu dan Haji Muslim itu atasan kami di sini. Ustadz, kalau di KU akan kecil. Nah ini kalau jamaahnya di bawah sini semua, jamaahnya Haji Roh. Itu yang tadi saya ngajar itu 150 jamaah. Lah kalau pasukannya di bawah sini udah gak muat itu. Rusun angke loh 150 jamaah. Itu gak muat. Belum jamaahnya Ibu Ustadzah Neng Latifah yang ada di Panas Real, nggak muat. Makanya ini pimpinan semua. Maka pesan kami para ustadzah, para pimpinan, bersatunya masyarakat bawah, saling hormat menghormati, ada di pundak para ibu semua. Sampaikanlah ibu-ibu, kita beda pilihan wajar, sebuah keniscayaan, tapi kita tetap tetangga, kita tetap saudara. Ayo saling asih asuh, saling hormat menghormati. Karena Indonesia punya satu kalimat, kedepankan toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat lain agama, toleransi antar umat seagama, hormat menghormati satu akidah sesama Islam, beda pilihan ya kita hormati. Ada tetangga kita non muslim, tetap kita hormati. Apalagi di kantor urusan agama itu punya moto yang selalu digalakkan, namanya moderasi beragama. Apa moderasi beragama? Ternyata di Tambora ini sudah bisa dijalankan. Contoh, di lingkungan kita itu 50% sudah orang Cina. Betul apa tidak? Kalianyar, Angke, Jembatan Besi, Rendang, Jembatan 5, Panas Real, apalagi Pekocon, apalagi Ruang Malaka, Bu. Itu 70%. Itu Cina semuanya. Ternyata kita sudah bisa moderasi. Apa? Menghormati lain agama kok. Tetangga kita non muslim, rumah saya depannya non muslim, tapi biasa kami berbagi makanan, kadang sayur, kadang kue. Apalagi kalau habis pengajian begini, nanti saya dibawain nggak sih? Saya dibawain nggak? Mau dibawain. Di motor sih sudah ada dari Ibu Haji, tapi kalau ada alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah. Maka pesan yang kedua ini yang secara nasional sebenarnya, Bu. Apalagi kami penyuluh agama, tolong sekali lagi Ibu sampaikan, akan ada tahun politik, beda pilihan, beda capres-capres silakan, tapi antar tetangga nggak boleh berbeda, nggak boleh saling ribut, nggak boleh ada tawuran, tapi saling hormat menghormati. Yang ketiga, sekarang secara pribadi, Bu, kematian itu mengintai kita. Nah, mati itu bekalnya cuman iman dan amal.
soleh. Ini kira-kira yang mati duluan siapa? Wah, Ustaz. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Teng 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 teng. Gitu musiknya. Itu lagunya siapa itu? Oh, kirain Ungu, bukan Bu Ewe, bukan Ungu, Wali. Artinya dengan adanya ibu pada mau ngaji, saya yakin ibu salah satu iman kepada rukun iman yang ghaibiyah. Kematian itu ada, nikmat kubur ada, siksa kubur ada. Siapapun yang sudah mati pasti akan didatangi malaikat Munkar dan Nakir dan akan ditanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka. Umpama nih, yang mati dulu Nur Seha. Umpama Nur Seha. Namanya juga umpama. Nah, kalau saya mau bikin contoh yang tua nanti mati beneran bagaimana dulu? Ya kan? Makanya yang muda. Tiba-tiba Nur Seha pulang. Enggak. Pulang dapat duit. Ini umpamanya mati. Ini kan sudah nggak ada yang bisa nolong, Bu. Di alam kubur sendirian. Sementara yang hidup sibuk hanya mikirin besek mungkin. Atau mikirin sembako mungkin. Maka ya mikirin duit. Tapi nggak mikirin utang ya. Ini kalau saya lihat ibu-ibu sih pada nggak punya utang. Nggak punya sedikit. Punya banyak. Kata Bu Ustadzah Neneng, ala Pak Ustadz utang ya tetap punya gitu. Maka saya yakin adanya ibu semangat ngaji karena yang ketiga ini, Ustadz saya pasti akan mati. Dan kalau saya mati, bekalnya cuma iman dan amal soleh. Maka saya giat ngaji bagi orang yang angge. Ada pengajian salah satunya Nurul Ikhwan. Kalau Tanah Sereal ada Ustadzah Neneng. Kalau Pekojan ada Ustadzah Aisyah Sodri. Kalau Rendang ada sopo iki. Buat Jilia. Kalau Duri Utara mana? Duri Utara? Enggak ada kan? Ya wis Ibu Muslihat. Kalau Duri Selatan saha. Ente datang. Wadah Jembatan Besi ada Bu RW. Kalau Kalianyar ada Bu Wajah. Kalau mana lagi? Pekot Tanah Sereal udah. Rawa Malaka masjidnya cuma satu. Yang rata-rata penduduk Islam di RW 3 itu pun dibagi 3. RW 1 dan RW 2 adanya cuma bangunan. Ini kan yakin saya semangat ngaji Ustadz. Untuk apa saya? Supaya punya iman, punya amal soleh. Karena kalau udah mati hanya itu bekalnya. Maka karena itu bekalnya, tolong kalau udah ngaji diamalkan. Salah satunya Bu, sholat 5 waktu. Saya kalau ngomong ibu sholat 5 waktu, tolong fikihnya diperhatikan. Ini jadi saya ulang nih di sini nih. Yang sholat tetap pakai muknah sebagaimana jilbab yang ibu pakai, maka sholatnya tidak sah karena dagunya kelihatan. Oke, sholat ibu muknahnya seperti yang jilbab ibu pakai, dagunya kelihatan. Ya selamat Pak KUA, dagunya kelihatan itu nggak sah karena dagu ini adalah aurat. Ini kalau nggak disampaikan nanti ibu percuma.
Yang kedua, ibu kalau mau sholat habis wudhu, tolong rambut dikondisikan supaya nggak pada ndelewer. You know ndelewer? Iya, kalau rambutnya masih hitam kayak Bu RW lah, kalau sudah pada putih. Membedakan antara muknah dan rambut tidak bisa. Ya. Ini tolong. Yang ketiga, ibu kalau sujud suka di muknahnya, sholatnya tidak sah lagi. Jadi nanti percuma ini. Maka ada istilah al-amalu bila ilmin mardudatun la tubaru. Amaliyah tanpa ilmu akan ditolak. Percuma kelihatan ngaji rajin di hadapan Allah, lah kok tulisan sholatnya ararewe. Eta pahala abdi tak kumaha di mana Allah? Abdi ke sholat rajin tapi kok ararewe di dia? Ayat jelma sudah di dia? Atuh ke loba Sunda kabeh ieu mah. Tapi aku wong Jawa. Jadi kalau sujud masih di muknah, sujud pertama Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la bertarik. Yang kedua enggak di muknah, itu sholatnya udah enggak sah. Karena sujud a'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud ada 7. Al-jabhatu wal yadain wa rukbatain wa butu'il asabi'ain. 1 jidat, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khusus jidat nggak boleh tertutup oleh muknah ibu. Halo? Kalau masih ada yang begitu, tolong mulai ngaji ini dirubah. Ini yang terlalu apa ya namanya, ekstrim. Yang ke selanjutnya, rata-rata wanita kalau sholat lu jempolnya kelihatan loh, kakinya. Itu loh. Karena muknanya kurang panjang atau apa ya? Saya ini observasi Bu, tidak hanya kepada istri saya. Kalau lagi jamaah di musola di masjid, saya nengok yang wanita. Bukan berarti dalam melihat apa, dalam rangka melihat wanita, enggak. Cara sholatnya. Karena apa? Untuk kajian saya di depan muslimat. Karena ada fikih khusus wanita. Ini saya belum bahas masalah risalatul mahid, masalah menstruasi, karena rata-rata sudah monopos. Bu RW sudah monopos ya? Yang belum Nur Sehat lagi sama Bu Tatim. Ada wanita ketika risalatul mahid, maka di sini ada program ulama afdolnya wanita kalau Ramadan kodok sholat fardu, tidak sholat tarawih. Karena alasannya di sini contoh nih, Nur Seha, buat contoh Nur, ya kenalnya sama dia, buat contoh, ya kenal gara-gara Ustadz Mulaja. Ini Nur Seha itu kan menstruasi, umpama nih menstruasinya sudah 7 hari. Oke, ketika 7 hari, mampetnya Bu, mampetnya itu nanti ini jam 4 sore nih. Oke, jam 4 sore. Maka buru-buru mandi, yang wajib sholat asar. Duhurnya wajib disolati Bu. Karena apa? Masuk jamak takdim, jamak takhir. Lu kan rata-rata nggak sholat toh? Apalagi kalau malam. Kita malam, maaf ibu jam 12 malam ke kamar kecil. Ternyata sudah bersih. Mau mandi males kan? Lagian kalau mandi malam jam 12 sudah bersih, suaminya tahu. Wow. Langsung nggak Nur? Masih langsung. Ya kalau kata suami ibu RW ya, udah selesai ya Mak. Wow. Gitu. Akhirnya sang wanita nggak mandi kan? Ketakutan dipakai. Karena malas mandi 2 kali. Ada nggak yang pengalaman begitu? La ilaha illallah. Masih muda. Akhirnya, iya makanya. Iya. Akhirnya dia nggak mandi. Mandinya ngambil subuh. Subuh alasannya dingin. Akhirnya mandinya jam 7. Otomatis dia nggak sholat isya. Dia nggak sholat subuh. Padahal maghrib juga wajib dikodok karena masuk jamak takdim, jamak takhir. Ibu itu banyak sekali sholat yang ditinggal. Kan itu nanti dituntut di alam sana. Nur Sehat, siap Pak Komandan?
Gitu. Oh, malaikatnya gagah loh di sana. Ini kok saya cek di laptop, kamu banyak sekali nggak sholat. Saya sholat Pak Malaikat. Nah ini waktu tanggal ini kamu menstruasi nggak langsung mandi begini-begini. Anu males Pak Malaikat. Ini kena tuntutan hukum. Maka yang namanya ngaji ibu-ibu itu nggak hanya geruduk-geruduk rame loh. Apa geruduk-geruduk rame gitu? Nggak hanya asal berangkat. Habis berangkat maaf, zaman no. Selfie. Habis selfie, saya lagi ngaji loh. Penceramahannya Kang Musli Channel. Nanti ini ada semua nanti di YouTube saya, udah saya shooting tadi soalnya. Ya. Saya lagi ngaji. Ya itu nggak salah, tapi tolong ngaji jangan hanya geruduk-geruduk rame, tapi ada ilmu mulai diamalkan supaya tidak kosong loh. Karena untuk syarat menjadi wajib ketika kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu. Karena yang namanya mati sekali lagi selalu mengintai siapapun, termasuk ya saya sendiri. Tiba-tiba ibu melihat sekarang lagi ngaji, nanti malam dapat kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak Ustadz berangkat ke Mekah. Oh, ini saya mau ketemu Pak Menteri. Nah, kesimpulannya, jamnya sudah sore, nggak usah lama-lama karena saya ngajinya di inti. Inti yang pertama, Bu, kunci ibu semua ada di suami. Kemarin lebaran sama suami udah minta maaf apa belum? Minta maafnya diperintah apa dari hati? Serius lah. Karena yang saya alami atau saya observasi, rata-rata wanita kalau suruh minta maaf dulu gengsi. Betul nggak Pak? Rukui mau gengsi. Dan minta maaf adanya kalau lebaran. Lebaran lewat dikit aja udah nggak mau minta maaf gitu. Udah bikin lagi, makanya ini nanti pulang. Sebenarnya Bu paling indah Bu ya, paling indah kalau bangun tidur dekat suami, istri langsung ngomong begini, Mas, saya banyak salah, mohon maaf ya. Udah begitu aja sih. Mas, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Terus cium tangannya. Begitu udah. Terus masak apa. Besok bangun tidur begitu lagi. Mas, mohon maaf gitu. Kata ibu-ibu malah suruh nawarin langsung. Mau nggak maaf? Istri kalau sudah gampang minta maaf, suami udah tahu maksudnya. Gitu. Tapi ini asli. Ini saya belum bicara ekonomi gara-gara dari ilmu itu. Ketika wanita selalu gampang minta maaf, rezeki suami lebih mudah. Lebih gampang kalau dagang tambah laris, usaha tambah maju. Ini kuncinya di istri. Yang kedua, ayo beda pilihan tetap asah, asih, dan asuh, hormat, menghormat. Yang ketiga, ilmunya diseriusi, jangan hanya rame-rame tok ngaji, tapi tidak diperhatikan. Tadi tolong urusan sholat ini serius kali ini. Yang itu tolong kalau mau sholat. Saya kalau jamaah sama istri, saya harus rapikan dulu. Kata yang rapi, sanggut. Kalau udah, baru Allahu Akbar. Kalau jamaah di rumah. Kalau belum. Rambutnya rambut, tata rapi. Terus, jadi ibu kalau mau sholat ngaca dulu. Sudah rapi apa belum. Jangan hanya kelihatan sholat, fikihnya nggak masuk, nanti nggak sah. Na'udzubillahimin. Baik, itu saja yang kita sampaikan. Intinya di kantong-kantong majelis taklim ibu itulah yang terpenting. Tapi ini penting untuk mengakumulasikan betapa kompaknya majelis taklim sekecamatan Tambora. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amaliah kita diterima oleh Allah, suami kita cari rezeki halal banyak barokah, anak putri kita soleh dan soleha, keluarga kita sekenah mawaddah warahmah, jamaah kita tambah banyak tambah barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.